Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya di channel Estungkara Jagat. Di malam ini saya ingin eh, mengajak kalian semua untuk ngobrol-ngobrol ya, bahas tentang fenomena flexing. Oke, jadi flexing itu adalah kira-kira kayak pamer kekayaan gitulah ya. Ya, jadi begini pemirsa, di era yang serba digital saat ini hampir semua orang itu menggunakan sosial media. Anak-anak hingga orang dewasa tak luput memanfaatkannya sebagai ruang ekspresi diri ya. Namun tidak jarang tindakan itu malah menjadi pisau bermata dua. Jadi belakangan ini ramai beredar di sosial media tentang influencer atau orang yang memiliki banyak followers kerap membagikan konten-konten yang memamerkan kekayaan mereka. Misalkan kayak apa ya, misalkan kayak eh, berada di sebuah jet pribadi, dikelilingi gepokan uang, menunjukkan saldo ATM, terus mengenakan outfit mahal dan lain sebagainya. Ini videonya saya sorotkan keluar aja karena ini memang nggak bagus sih ya kalau saya fokuskan di satu titik atau di saya ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting kita eh, sharing hal-hal yang bermanfaat gitu aja ya. Ini kebetulan malamnya agak cerah, adem, tenang, dan sepi. Saya lanjut lagi tentang flexing tadi ya. Perilaku menampilkan kehidupan mewah demi mendapatkan penilaian dari masyarakat. Nah, itulah flexing. Kalau teorinya sih secara harfiah, flexing itu didefinisikan sebagai perilaku menyombongkan diri dengan memamerkan sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan atau kemewahan, pamer lah gitu ya. Mereka itu ingin dilihat atau diperhatikan orang lain dengan barang-barang mahal yang menunjukkan bahwa mereka itu mampu untuk membelinya. Fenomena flexing jelas suatu masalah, apalagi kita adalah masyarakat negara timur yang selalu menekankan hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan, dan menjaga kepekaan terhadap sesama. Namun di sini saya tekankan dua alasan. Yang pertama, flexing akan semakin memperlihatkan financial gap yang terjadi di masyarakat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebenarnya kekayaan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Jadi kondisi orang itu kan berbeda-beda ya teman ya. Jadi ada yang kaya, ada yang enggak gitu. Dalam satu kampung itu pastinya ada seperti itu. Makanya kita harus tepo seliro kalau orang Jawanya ya, kita harus peka lah, tidak boleh memperlihatkan kekayaan kepada orang yang masih kekurangan begitu ya. Alasan yang kedua adalah gaya hidup yang materialistis, manipulatif, dan serba instan yang dijadikan sebagai tontonan. Tentunya ini tidak etis ya teman-teman ya, bahkan cenderung berbahaya. Karena semakin sering kita melihat sesuatu, maka alam bawah sadar kita juga akan membenarkan itu sebagai sesuatu yang biasa dan pada akhirnya bisa menjadi lifestyle atau gaya hidup kita. Gaya hidup yang diukur dari materi secara tidak langsung akan menjadi tontonan dan dapat membentuk karakter seseorang. Semakin materialistis seseorang, maka akan semakin sulit merasakan emosi positif.
sulit untuk berempati, mudah stres, depresi, hingga dapat menyebabkan penurunan kondisi fisik jika tidak mendapatkan keseimbangan hidup yang baik dari lingkungan sekitar. Nah, itu dia bahayanya. Dalam aturan negara memang pamer kekayaan itu tidak disalahkan, tidak ada aturannya. Orang pamer terus dihukum itu tidak ada. Namun sisi materialistis yang dipertontonkan, apalagi jika manipulatif, akan membuat generasi kita, terutama ini generasi muda ya, bisa terbiasa melakukan hal yang sama ya. Bukan tidak mungkin jika mereka ini nanti terinspirasi dan menjadikan target serta tujuan hidupnya. Itu bahaya loh. Jadi tujuan hidup kok cuman harta, itu bahaya. Karena kita ini sebagai makhluk sosial, tentunya kita harus memikirkan yang lain-lain ya. Orang tua, kebahagiaan orang tua misalnya ya. Terus orang lain. Nah, itu perlu kita pikirkan. Jadi tidak individualis hanya kemauan kita, apalagi terhadap harta. Ya. Terlebih saat pandemi ini ya, banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi, yang akhirnya ingin meniru jalan sukses para crazy rich yang cenderung instan tanpa mau melihat prosesnya. Padahal yang mahal dari sebuah pencapaian itu justru prosesnya sebenarnya. Yang mahal dari seorang pendaki misalkan ya, cerita saat mendaki, apa saja yang mereka lihat, apa saja yang mereka lakukan atau alami, dan tantangan-tantangan apa yang sudah mereka hadapi. Namun dengan adanya fenomena flexing ini, utamanya itu para generasi muda itu cenderung semakin mendapatkan pembenaran untuk memperoleh semuanya dengan cara yang instan. Lalu bagaimana supaya kita tidak terjebak dengan fenomena flexing ini? Ada beberapa tip ya. Yang pertama adalah berpikir kritis. Dasar dari berpikir kritis adalah skepticism, yaitu sikap mempertanyakan atau mencurigai segala sesuatu karena semua bersifat tidak pasti. Jadi ada orang tiba-tiba kaya, nah itu perlu kalian kritisi. Saat kita menerima informasi, maka sebaiknya kita analisa terlebih dahulu sebelum merespon dan mengikutinya. Pertanyakan dulu sumbernya dari mana, dapat dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Dengan kita mencoba untuk berpikir kritis ini, paling tidak apapun keputusan yang kita ambil berdasarkan logika, bukan berdasarkan emosi semata. Contohnya udah banyak ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kan marak ya, selebgram atau selebritas kita itu yang tersandung masalah ya. Mereka itu ya tiba-tiba itu di Indonesia ada orang-orang kaya baru, anak-anak muda baru yang kaya. Ya sebut saja ada kasusnya Doni Salmanan, terus Indra Kents gitu. Wah, itu kan kemarin itu ramai sekali ya. Namun secara tiba-tiba juga mereka ternyata tersandung masalah. Jadi kekayaan mereka itu bermasalah, melanggar hukum. Nah, seperti itulah yang contoh-contoh yang harus kalian kritisi ya. Terus yang kedua, kerjakan apa yang kita ketahui, bukan sekedar ikut-ikutan saja. Apalagi terkait finansial, kita perlu mempelajarinya lebih dulu dan harus mengupgrade pengetahuan tentang finansial supaya tidak terjebak flexing-flexing yang semakin marak terjadi belakangan ini.
Terus yang ketiga, hentikan mencari validasi dari orang lain. Nah, ini penting ini. Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Sidik Harimadya, ini saya mengutip dari esai yang saya buat ini, menyatakan bahwa salah satu penyebab orang mengikuti flex culture adalah ingin memenuhi imajinasi audiens, baik di sosial media maupun di dunia nyata. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa flex culture ini adalah hasil dari pencarian kita yang terlalu tinggi terhadap validasi dari orang lain terhadap kita. Ingat ya, kita hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain dan membuat semua orang senang. Saya ulangi lagi ya, kita hidup bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain dan membuat semua orang senang. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, hal yang harus kita lakukan tentu saja adalah memfilter sosial media kita. Jadi kita harus mampu mengendalikan diri dalam menggunakan sosial media yang kita miliki. Jadi ya intinya tetap itu. Jadi jangan kepinginan lah. Kita lihat kenyataan saja. Apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita usahakan, nah itu yang paling nyata. Jadi orang-orang yang seperti itu ya, kalau bahasa orang Jawa, sawang sinawang. Ya, dengan demikian memang sudah seharusnya kita tidak terjebak dengan fenomena flexing yang pada hakikatnya generasi mudalah yang akan menjadi penggerak roda kehidupan bangsa ya. Tidak sepantasnya generasi yang justru menjadi tonggak harapan bangsa terbuai hasrat validasi hedonisme. Menjadi kaya memang tidak salah, namun menunjukkan kepada orang lain secara berlebihan apalagi sampai memanipulasinya adalah kondisi yang perlu kita cermati dan kita kritisi. Tidak perlu ya, saya katakan tidak perlu. Kita hidup apa adanya aja. Fokuslah untuk bertumbuh dan menyebarkan energi yang positif untuk lingkungan sekitar. Jadi intinya teman-teman, flexing itu tidak baik, merupakan sikap yang tidak bahasa Jawanya ya, tepo seliro terhadap orang lain. Jadi tidak peka terhadap orang lain dan jelas-jelas tidak berkesesuaian dengan norma agama dan adat budaya kita. Maka tetaplah bekerja, raih cita-citamu, gunakan penghasilanmu dengan bijaksana, menabung, gunakan penghasilanmu untuk hal-hal yang perlu. Terus yang penting lagi ya, beramal, berbagi, bersedekah tanpa harus memamerkannya kepada khalayak adalah salah satu penggunaan harta yang bijak dan tidak sia-sia. Ya itulah teman-teman, satu pembahasan yang saya ambil dari esai yang saya susun di malam hari ini. Saya berterima kasih sekali kepada para pemirsa yang sudah berkenan mendengarkan pembahasan saya ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya, walaupun gambarnya cuma seperti ini aja, mohon maaf, tapi tidak apa-apa. Saya kira yang penting kita ini ngobrol yang bermanfaat. Jadi ya sesuai harapan saya ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kalian semua. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-temanku semua. Like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.